I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, perkenalkan, nama saya Marsinsi Hanas dari kelas B. Saya akan merangkum semua materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir dari mata kuliah landasan bimbingan dan konseling. Pengertian BK. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat memecahkan permasalahan yang dialami ataupun mengembangkan potensi yang dimiliki oleh konseli dengan memberikan pengarahan motivasi agar individu dapat mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Adapun fungsi bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman. Bimbingan dan konseling akan menghasilkan pemahaman mengenai sesuatu oleh pihak tertentu dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Bimbingan dan konseling akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari masalah yang bisa saja muncul yang dapat mengganggu dan menghambat ataupun menimbulkan kesulitan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengetasan. Membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik sehingga dapat berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Memberikan layanan dengan tujuan untuk mendampingi perkembangan peserta didik dan membantu mengembangkan potensi secara optimal. Fungsi yang kelima yaitu fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan BK terkait dengan aspek perkembangan siswa baik individu, sosial, belajar, dan karir. Tujuan umum yaitu membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Berbagai latar belakang serta sesuai dengan lingkungannya. Tujuan secara khusus BK yaitu yang pertama merencanakan aktivitas penyelesaian studi, perkembangan karir, dan juga kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, melakukan pengembangan semua potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang ketiga, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam belajar, seperti penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Yang keempat, melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Manfaat bimbingan konseling. Membantu peserta didik memahami lebih dalam dirinya sendiri dan orang lain, sehingga muncul kekerabatan yang erat dan efektif. Memberikan bantuan pada peserta didik untuk bisa mengembangkan diri sehingga dapat menggunakan potensi yang ada dalam dirinya secara optimal. Menurunkan tingkat stres yang dihadapi para konseling bagi belajar bisa berupa tugas dan beban belajar yang cukup banyak dan persoalan lain yang mereka hadapi. Landasan-landasan dalam BK. Yang pertama yaitu landasan yuridis. Semua hal yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 UU Nomor 2 Tahun 2003 berhubungan dengan Sistem Pendidikan Nasional sampai Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 berhubungan dengan BK pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Landasan kedua yaitu landasan filosofis. Layanan BK berdasarkan nilai luhur, berfilsafat adalah induk semua ilmu. Dengan berfilsafat, maka seseorang pasti menjunjung kebenaran dan kebijaksanaan. Yang ketiga, landasan religius. Landasan religius untuk BK seharusnya memposisikan klien atau konseli sebagai makhluk Tuhan. Konselor juga wajib menetapkan profesi sebagai medan amal beribadah. Yang keempat, landasan psikologis. Seorang konselor harus paham tiap perilaku manusia pasti punya makna yang wajib kamu tebak. Perilaku manusia juga selalu ada motifnya. Konselor juga wajib tahu bahwa individu mempunyai perkembangan yang berbeda-beda. Hal ini karena masing-masing individu pasti mempunyai bakat dan kecerdasan yang bervariasi. Individu juga memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda. Yang kelima, landasan sosial. Sebagai makhluk sosial, individu langsung dan tidak langsung adalah produk kehidupan sosial.
Kehidupan sosial yaitu kearifan lokal sesuai adat dan kearifan lokal. Yang keenam, landasan pedagogis. Landasan bimbingan konseling berikutnya yaitu landasan pedagogis, di mana tujuannya adalah mendukung keberhasilan tujuan pendidikan dengan berprioritas pada pendidikan seumur hidup dan pendidikan untuk semua. Yang ketujuh, landasan teknologi informasi. Di era yang serba canggih adalah hal biasa ketika siswa mempunyai smartphone. Tujuannya adalah mencari informasi, berkomunikasi, hingga kebutuhan lainnya. Guru sampai saat ini masih ada yang menggunakan pendekatan lama, bahkan tidak sedikit yang justru tidak ingin menggunakan komunikasi modern. Ada 4 bidang bimbingan dalam BK sebagai berikut. Yang pertama, bidang bimbingan karir. Yang kedua, bidang bimbingan sosial. Yang ketiga, bidang bimbingan belajar. Dan yang keempat, bidang bimbingan pribadi. Layanan-layanan dalam bimbingan konseling. Yang pertama, layanan orientasi, yaitu memberikan pengenalan kepada siswa, mengenal hal-hal yang diberikan pemahaman kepada siswa tentang kondisi lingkungan. Yang kedua, layanan informasi, memberikan informasi kepada orang tua atau murid bahwa mengambil suatu keputusan itu harus ada pertimbangan. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, yaitu agar peserta didik memperoleh tempat yang tepat dan juga mengarahkan siswa agar mampu memiliki kompetensi sesuai dengan bakatnya. Yang keempat, layanan bimbingan belajar, memberikan tips motivasi belajar kepada siswa untuk menyiapkan diri menghadapi ujian. Yang kelima, layanan konseling perorangan, berlangsung secara tatap muka, yaitu dalam rangka membahas atau pengetasan suatu masalah dengan tujuan konseling memahami konsep diri dan lingkungan. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang diberikan oleh konselor kepada sekelompok atau kelompok untuk bersama-sama memecahkan suatu permasalahan yang menghambat perkembangan siswa. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok, bersifat menyelesaikan atau menuntaskan suatu masalah dengan melakukan evaluasi atau bersifat menyembuhkan. Yang kedelapan, layanan konsultasi, memberikan masukan tentang suatu masalah tapi tidak dapat menyelesaikannya, sehingga melemparkan ke pihak ketiga. 9. Layanan mediasi, terjadi ketika ada masalah seperti tidak ada kecocokan antara dua orang, maka di situ terjadi mediasi yang dilakukan oleh konselor agar tidak berlanjut. Yang ke-10, layanan advokasi, di mana bantuan dari konselor kepada klien untuk mendapatkan hak-haknya. Paham positivisme dan post-positivisme. A. Positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang mengatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan menolak aktivitas yang berkaitan dengan metafisik atau kenyataan. Sedangkan B. Post-positivisme itu melakukan observasi sebagai unsur utama metode penelitian dan hubungan yang kaku antara teori dan bukti. Tradisi keilmuan yang terus berkembang dan dinamis. Perbedaan post-positivisme dan positivisme. Post-positivisme itu melakukan pengamatan langsung terhadap objek-objek, sedangkan positivisme itu tidak. Teori konseling. Yang pertama, psikolisis. Menurut Sigmund Freud, sifat manusia yang dinamis mengacu pada tahap perkembangan psikoseksual, memperhatikan tentang mekanisme pertahanan ego. Tujuan dari pendekatan psikolisis yang pertama yaitu menyadari ketidaksadaran, kedua menghadapi tahap psikoseksual yang terlambat, yang ketiga memperkuat ego. Yang kedua, teori adrenalin, yaitu sifat manusia dimotivasi oleh kepedulian sosial terhadap orang lain. Teori yang ketiga yaitu teori konseling humanistik. Teori ini memandang manusia positif, memiliki kesadaran, menunjuk aktualisasi diri. Konseling berperan sebagai fasilitator dan menciptakan atmosfer positif. Teknik-tekniknya antara lain yang pertama, teknik empati, kedua, perhatian positif, penerimaan, fokus pada hal-hal positif, mudah dipelajari. Yang keempat, teori eksistensial. Teori ini dikembangkan oleh Rollo May dan Viktor Frankl. Memandang manusia pada kebebasan memilih, tujuannya untuk membantu klien menyadari pentingnya arti hidup. Yang kelima, teori konseling tingkah laku.
berfokus pada tingkah laku, manusia dapat dilakukan tingkah laku perubahan di bidang perilaku maladaptif. Perilaku yang membuat diri atau kurang beradaptasi dengan lingkungan adaptif adalah perilaku yang tidak mengganggu. Membantu klien untuk menghilangkan perilaku maladaptif. Yang keenam yaitu konseling kognitif dan tingkah laku kognitif. A. Psikoterapi menurut Dr. A. Desaki, yaitu pengobatan penyakit dengan cara kebatinan atau penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau kesulitan penyesuaian diri.